Ini numpang kayu. Sehat. Mak, bagaimana kabarnya? Cukup mual hebel na. Ini adalah pemakaman dan udah bisa duduk begini nggak nih, nggak pusing atau? Hah? Singgasana alam, di ufuk timur mentari tersenyum. Singgasana alam menyapa bumi, aroma tanah, rindu hujan semalam. Singgasana alam yang indah, di bawah langit biru tak terbatas. Angin membisikkan rahasia hutan, burung bernyanyi di dahan harapan, menjaga damai yang Tuhan titipkan. Singgasana alam, tempat jiwa kembali damai. Gunung gagah, hutan megah, menjadi mahkota kehidupan. Di singgasana alam yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semoga sahabatku semua dalam keadaan suatu walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beribu-ribu terima kasih kepada semua para donatur, semua para penonton. Semoga apa yang telah disajikan menjadi ladang amal baik kebaikan dunia akhirat, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi tabungan buat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan pagi hari ini saya sedang dalam perjalanan menuju rumahnya Neng Nining. Bagi sahabatku yang penasaran seperti apa dan bagaimana perkembangan rumahnya Neng Nining, ikuti terus videonya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya sudah sampai. Sebelum lanjut kerja, saya minta tolong sama Arestu untuk memegang kamera supaya saya bisa menjelaskan secara lengkap mengenai yang pertama perkembangan rumahnya Neng Nining, yang kedua memang ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya yang insya Allah hari ini saya akan jawab. Ayo, untuk kayu alhamdulillah sudah lengkap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk kayu sudah lengkap. Punten bapaknya, punten. Ayo untuk Bapak Ibu semuanya yang kemarin menanyakan, untuk sambungan ini tujuannya supaya memperkuat, insya Allah dengan kita menggunakan plat ini ya, insya Allah meskipun ada sambungan untuk kayu itu akan kokoh. Sini jangan terlalu dekat kameranya. Ujung daripada bangunan di sini, ini badan. Terus nanti di sini untuk ujung daripada bangunan kayu. Jadi ke sini ini menggunakan papan dengan dinding GRC. Untuk yang ini adalah toilet dan dapur. Kemudian kenapa kami memberi jarak ke sini? Karena ke bagian sini ini adalah pemakaman dan dipastikan untuk turunnya air hujan dari sini kami pastikan tidak akan mengenai makam. Karena ini masih ada jarak. Nah, di sini kelihatan nggak ini? Ya, di sini untuk batas daripada makam. Ke sini, jangan terlalu dekat biar kelihatan. Kemarin Bapak Ibu yang bertanya, kenapa sih Kang ini nggak full hebel? Nah, ini berhubung hebelnya hanya 3 kubik. Untuk hebel ini nanti bagian kolong, karena ini kan panggung, kalau nggak ditutup ya
dari kolong panggung ini ke sini ya pasti bolong. Jadi untuk hebel ini penutup. Nanti di bagian sini ini numpang kayu. Nah, kelihatan nggak numpang kayu. Kemudian kami pastikan untuk hebel ini nanti akan diplester dulu. Sebelum diaci, diplester dulu supaya kokoh. Ke sini ya. Ukuran daripada dapur ke sini ya, ini 2 meter. Ini untuk dapur. Untuk angin-angin atau ventilasi udara, saya rasa menggunakan jendela ini juga sudah cukup. Nah, nanti kami akan pasang juga ventilasi udara di atas. Fungsinya supaya ruangan ini tidak pengap. Untuk ruangan ini nanti kami perhitungkan lagi. Kalau seandainya ada uang lebih, ya untuk dapur ini nanti fungsinya tidak akan digunakan untuk masak. Untuk memasak, insya Allah kalau ada uang lebih kita akan bangunkan seperti tungku di luar. Satu tunggu digunakan 2 rumah, yaitu untuk rumah si teteh dan rumah emak. A-nya ke sebelah sini. Nah, bagian ini adalah toilet. Untuk toilet saya rasa dengan ukuran seperti ini ya cukup. Ini glass box, tujuannya supaya kalau umpamanya siang ada cahaya yang masuk ke ruangan. Untuk ventilasi udara, loster ini kami pasang di bagian sini, kemudian di bagian sebelah sini. Geser ke sebelah sana sedikit. Nah, di sini ya. Tujuannya supaya nanti udara dari sini masuk kemudian ngebuang ke sebelah sini, ataupun masuk dari sini ngebuang ke sebelah sini. Itu untuk ventilasi udara di toilet. Untuk yang ini sudah jelas ya. Nanti ini sebelum diaci diplester dulu luar dalam supaya bangunan ini kokoh. Dengan dipasang besi di sini, ini sudah ada besinya. Semuanya dipasang besi ke sini ke tengah. Saya rasa sudah cukup kokoh. Jadi tidak perlu kita memasang tiang besi yang dicor itu. Karena lokasi daripada tempat ini adalah cadas, saya rasa tidak perlu untuk menggunakan tiang dicor di sini. Dengan bata teknik pemasangan di tumpang tindih, di gigi seperti ini, itu sudah kokoh. Belum lagi di tengahnya memakai ini angker. Jadi dipastikan tidak akan jeplak seperti ini ya, karena di sini dipasang angker ke sana, dari sini juga ada besi ke sana. Insya Allah kokoh. Sebelah sini halnya. Disinilah nanti akan dibuat sepiteng. Ya, kenapa kami buat di sini? Karena ke bagian sini ini tanahnya batu, jadi susah menggalinya. Sehingga kami geser ke sebelah sini supaya tidak terlalu sulit untuk membuat sepiteng. Dan kami pastikan untuk sepiteng ini jaraknya masih jauh dengan air bersih. Artinya untuk sepiteng ini insya Allah tidak akan mencemari air bersih. Kadang nggak gila kak. Untuk airnya ini kan diambil dari sana, dari sumber air. Jaraknya dari sini kurang lebih hampir 150 meter. Kemarin saya bersama Arstu membeli selang ini 100 meter. Sebetulnya belum cukup. Cuman karena ada beberapa bagian selang yang masih bisa dipakai, sehingga untuk airnya sampai hari ini sudah bisa mengalir dan bisa digunakan. Untuk pasir, ke sebelah sini ya, untuk pasir kemarin saya baru beli 3 kubik. Nah, ini pasirnya. Dengan pasir 3 kubik ini saya rasa pasti bakal nambah lagi sekitar 3 kubik. Jadi ini adalah batas daripada badan bangunan. Yang di sini nanti ini adalah kanopi.
kanopi atau gongsol. Kira-kira mungkin di sini bukan tiang. Ya, kalau kita tarik ke atas, nah disinilah nanti ujung asbes. Dipastikan dari ujung ini ke sini masih ada jarak. Dan insya Allah nanti kami akan pasang talang supaya menghindari jatuhnya air hujan ke sini. Ya, jadi dua-duanya nanti dipasang talang. Ya, di sini nanti batas asbesnya. Berhubung ya lokasinya seperti ini ya, meskipun jaraknya deket ya kita nggak ada pilihan. Kenapa sih Kang nggak dimundurkan aja ke belakang? Untuk bangunan ini saya sudah musyawarah sama keluarga emak sama abah, ya tidak memungkinkan untuk kita mengundurkan bangunan ini ke belakang karena ada beberapa hal yang itu tidak mungkin ya, terutama ke pinggirnya itu kan adalah pemakaman. Di sini ya. Nanti untuk tiang gongsol sebelah sini sama di sini, ini adalah badan. Kemudian untuk pintu nanti di sini, ya pintu di sini. Nanti dari sini akan lurus ke sini untuk pintu. Nah, ke sini lurusnya, ya, ke sini lurusnya. Dipastikan dari sini ke sebelah sini ini adalah ruangan tengah, ruangan tengah. Kamar mungkin kira-kira di sini, ya, kamar satu ditarik ke sini. Yang di sini adalah 2,5 meter. Ini gambaran, ini sekatan ke sini. Kemudian kamar yang kedua di sini 2 meter. Dengan nanti kami akan pasang jendela di sini satu, di sini satu, kemudian di sini satu. Untuk kamar yang di depan jendelanya 2. Dengan jendela ditutup buka supaya udara keluar masuk itu bisa lebih leluasa. Untuk ruangan tamu, nah ini ruangan tamu dengan pintu dari sini nyebrang ke sana itu lurus. Jadi saya rasa nanti kalaupun insya Allah ke depannya Neng punya TV bisa ditaruh di sini. Jadi yang nonton TV ketika duduk di sini, orang lewat dari sana masuk ke rumah mau ke dapur itu tidak akan menghalangi orang duduk di sini. Meskipun ukuran rumahnya kecil, ya kita usahakan supaya nyaman. Alhamdulillah alamin. Mata itu nuju naon? Nuju iya pada masak kacang. Alhamdulillah. Untuk Mak, jadi tiap hari memasak ya Mak? Masak tiap hari, dikasih makan cuma satu kali. Alhamdulillah. Untuk beras kemarin saya juga dengar sama si Teteh, alhamdulillah ada beberapa warga ya Mak. Ya, yang dari makan kopok juga masih. Pak Ustadz ya Mak. Pak Ustadz yang bawa. Alhamdulillah untuk beras. Untuk kondisi Neng Nita sekarang ini udah bisa duduk begini nggak nih, nggak pusing atau masih pusing? Masih duduknya masih harus nyender. Usahakan kalau pagi-pagi seperti ini usahakan jalan biarpun 2 atau 1 langkah Neng, supaya memperlancar peredaran darah. Harusnya mah ya dirawat namanya, tapi berhubung kan sekarang ya kondisinya repot, kemudian saya fokus untuk bisa menyelesaikan rumahnya Neng. Ya insya Allah yang terpenting mah jangan banyak pikiran aja. Neng harus mempunyai semangat, setelah rumah jadi itu harus sehat. Oh ya, yang kemarin juga Kang kenapa itu untuk tukangnya memakai 2, karena untuk Pak Dadang sama tukang, untuk Abah Jejen juga sama tukang, itu adalah keluarganya emak. Dan dua-duanya beliau juga tidak meminta upah umum, artinya beliau rela ikhlas untuk membantu pembangunan rumahnya emak, seperti itu. Hari ini saya bersama Restu akan membeli kekurangan untuk kayu.
Tapi cukup mual hebel na restu. Cekapnya. Veteran. Veteran. Sila. Di dia paling kita hilap. Nah, gitu. Nah, mantap. Kalau begini kan sambungannya kokoh ya. Selain dari dipaku, kayunya juga didouble pakai plat sehingga tidak takut lepas. Dipastikan ini kokoh meskipun ada sambungan. Singgasana